So we have a suspension of the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire, he says. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem closed to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. We're following breaking news here this Tuesday evening, just about an hour before President Donald Trump's 8 p.m. deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz, or, quote, a whole civilization could die. He has announced a temporary 2-week ceasefire. Tuhan pasti akan berpihak ke orang yang benar. Ungkapan ini bukan sekedar mitos, melainkan benar-benar terjadi. Iran yang awalnya diprediksi kalah justru diberikan jalan kemenangan oleh Tuhan. Sorak-sorai jutaan rakyat Iran tumpah ruah merayakan gencatan senjata dengan Donald Trump selama 2 pekan ke depan. Di saat Trump mengumumkan kabar baik, Israel justru masih saja ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Benjamin Netanyahu seolah menjadi setan penghasut yang terus membisiki Trump agar tidak mau berdamai dengan Iran. Lantas, apakah Trump kembali mengabulkan permintaan Netanyahu? Presiden Amerika Serikat ini nampaknya sudah muak dan membiarkan Israel bertempur sendirian. Netanyahu yang gak ingin gencatan harus menerima konsekuensi pedih. Kota Haifa seketika seperti zombie, dipenuhi mayat-mayat bergelimpangan yang terkubur di bawah reruntuhan. Mampukah Israel bertahan jika tetap nekat mengibarkan genderang perang melawan Iran? Apa strategi yang akan diambil oleh Benjamin Netanyahu? Cetak Gol coba merangkum kemarahan Iran terhadap Israel yang terus mengompori perang sebagai berikut. Amerika Serikat mundur dari perang selama 2 pekan. Kita akhirnya menerima kabar baik. Setelah hampir 1 bulan lamanya dunia diselimuti perang, Amerika Serikat dikabarkan telah menerima 10 proposal dari Iran. Donald Trump pun disebut akan menangguhkan serangan ke Iran selama 2 minggu ke depan. Syaratnya, negeri Panamullah harus membuka Selat Hormuz yang selama ini ditutup. Alasan melakukan hal ini adalah karena kita telah memenuhi dan bahkan melampaui semua tujuan militer, serta sudah sangat dekat dengan tercapainya kesepakatan definitif mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Kami telah menerima proposal 10 poin dari Iran dan percaya bahwa itu merupakan dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi, tulis Trump. Menurut Trump, hampir semua poin-poin perselisihan di masa lalu telah disepakati oleh Amerika dan Iran. Trump yakin kesepakatan penuh bakal segera rampung dalam waktu 2 minggu. Trump pun meminta maaf telah membuat warga Iran menderita dan diselimuti ketakutan. Atas nama Amerika Serikat, sebagai presiden dan juga mewakili negara-negara Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini mendekati penyelesaian, tambah Trump. Hati Trump yang selama ini keras seperti batu benar-benar melunak seketika. Apakah ini merupakan strategi atau murni permintaan damai yang tulus dari seorang pria 79 tahun? Benar, permintaan damai yang diajukan Trump punya maksud dan tujuan. Mungkin saja sang presiden iba melihat penderitaan rakyat Amerika atas penutupan Selat Hormuz. Kenaikan harga bahan pokok melonjak hingga sulit dikendalikan di dalam negeri. Namun setiap perdamaian tentu saja ada yang coba menghasut dan menggoda. Salah satu Benjamin
Salah satunya Benjamin Netanyahu yang membisiki Donald Trump agar membatalkan rencana gencatan. Bersumber dari Israel Nations News, Netanyahu mendesak Trump agar tidak terburu-buru melakukan gencatan. Sang Perdana Menteri menghubungi Trump melalui sambungan telepon. Dalam percakapan tersebut, Netanyahu memperingatkan akan resiko besar apabila Trump menyetujui gencatan. Dia menyebut Iran sebagai negara teroris yang sulit dipercaya. Netanyahu juga bilang bahwa Trump telah disetir oleh Iran dengan kesepakatan tersebut. Pasalnya negeri Paramullah tidak memenuhi persyaratan dan tuntutan yang diajukan oleh AS. Pria kelahiran Tel Aviv ini meminta Trump untuk tetap dengan satu tujuan menyerang Iran, yakni menguras habis uranium negeri Paramullah agar bisa dikuasai oleh Israel Amerika. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Netanyahu seperti sosok iblis berwujud manusia. Perdana Menteri Israel ke-9 ini nggak ingin dunia berdamai dan terus dalam gejolak peperangan. Apakah Netanyahu kalang kabut lantaran jika Amerika mundur, Israel bakal kena bombardir? Masih belum cukupkah rakyat sipil harus dikorbankan karena keegoisan Netanyahu? Sang Perdana Menteri seolah ingin mengorbankan rakyatnya sendiri dalam perang kali ini. Padahal banyak penduduk Zionis yang menginginkan Netanyahu segera mengakhiri perang. Demo anti perang sempat bergejolak di sejumlah kota di Israel. Massa berkumpul di beberapa kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, hingga Kfar Saba. Bentrokan antara pendemo dengan pihak kepolisian pun sempat tak terhindarkan. Ribuan rakyat mendesak Netanyahu untuk tidak mencari gara-gara lagi dengan menyerang fasilitas di Iran. Salah seorang pendemo bernama Cheryl hanya menginginkan sebuah perdamaian. Menurutnya, pemerintah Israel harusnya fokus merencanakan masa depan ketimbang harus berperang. Warga Zionis nampaknya lebih punya hati dibandingkan dengan Netanyahu. Dalam tuntutannya, mereka juga mendesak sang Perdana Menteri untuk membatalkan undang-undang hukuman mati rakyat Palestina. Mereka pun meminta untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Gelombang serangan mematikan Iran luluh lantahkan Israel. Bukannya mendengarkan keluh kesah rakyat, Netanyahu malah semakin bengis. Zionis justru menyerang jalur kereta di selatan Teheran hingga menyebabkan kerusakan. Akibat serangan ini, puluhan orang dikabarkan meninggal dunia dan sebagian lainnya mengalami luka berat. Kami akan menampilkan satu footage bagaimana proses evakuasi jenazah. Muhammad Kaharpor mengatakan bahwa kerusakan ini diakibatkan oleh proyektil yang menghantam jalur kereta api. Sekitar setengah hari, sebagian jalur kereta Teheran Mashhad di distrik Kwaleno terkena hantaman proyektil musuh, kata Kaharpor. Gak hanya menyerang fasilitas sipil, Israel juga menyerang pabrik aluminium terbesar di Iran. Pabrik yang terletak di Arak ini terbakar hebat hingga beberapa kali terdengar suara ledakan. Menurut laporan media Iran, Israel bersama Amerika juga menyerang kompleks petrokimia Amir Kabir di Mashr. Produksi aluminium sendiri sangat penting bagi manufaktur dan militer Iran. Pabrik ini menjadi salah satu penopang pembuatan sejumlah alutsista. Tentu, Iran benar-benar terpukul dengan serangan yang menghancurkan pabrik tersebut. Melihat Israel yang semakin semena-mena, Iran tentu tidak tinggal diam. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal yang menghantam kota Haifa. Sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 2 dinyatakan hilang dan 4 lainnya masih terkubur di reruntuhan. Kami akan menampilkan footage bagaimana Haifa layaknya kota zombie tak berpenghuni.
Pihak petugas masih terus menyisir kemungkinan warga yang masih terkubur di reruntuhan. Proses evakuasi pun berjalan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kemungkinan buruk. Lagi-lagi Netanyahu tidak terima dengan serangan dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Bersumber dari Al Jazeera, militer Israel atau IDF menuduh Iran telah mengingkari janji. Tentara Israel telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Sistem pertahanan sedang beroperasi mencegatnya. Iran telah melanggar, tulis keterangan IDF. Padahal faktanya, menurut IRGC, serangan yang dilancarkan ke kota Haifa terjadi sebelum kesepakatan dimulai. Lagi-lagi Israel melancarkan propagandanya. Di saat Haifa sudah luluh lantak, barulah Netanyahu menuduh sana-sini. Padahal IRGC sudah memperingatkan bahwa Iran akan jauh melancarkan serangan yang lebih besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam akan menghancurkan kilang minyak Arab jika Israel nekat menyerang infrastruktur. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya memperingatkan keras akan ada kelangkaan energi global. Ibrahim Zulfagori pun mendesak Netanyahu agar kembali tidak mencari gara-gara. Kami akan menargetkan infrastruktur AS dan sekutunya dengan cara yang akan merampas minyak dan gas kawasan dari mereka selama bertahun-tahun dan memaksa mereka untuk mundur dari kawasan tersebut, kata Ibrahim. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Teheran tidak ragu akan mengeksekusi serangan pada fasilitas petrokimia musuh. Bukannya sadar, Netanyahu malah semakin murka. Sultan Barakat, seorang pakar militer, mengatakan bahwa Israel berkemungkinan besar melancarkan serangan nuklir. Saya pikir mungkin ada kejutan bagi semua orang, seperti serangan nuklir taktis oleh Israel dalam skala terbatas, hanya untuk memungkinkan Israel tampil sebagai kekuatan nuklir, kata Profesor Universitas Hamad bin Khalifa. Sultan Barakat mengakui jika ini sejalan dengan rencana awal dari Netanyahu. Mereka memiliki kemampuan nuklir dan mereka telah menggunakannya sebagai bentuk pencegahan, tetapi itu tidak berhasil. Mereka akhirnya diserang dan diserang secara parah oleh Iran, tambah Barakat. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Kiping. Cek linknya di bawah ini. Kehancuran Israel tidak mendapat bantuan dari sekutu. Seandainya tetap nekat menyerang Iran, Netanyahu akan menerima konsekuensi. Negeri Zionis tentunya diprediksi tidak akan mendapat bantuan dari negara sekutu, termasuk Amerika Serikat yang sudah nggak ingin melanjutkan peperangan. Jika tidak berubah, maka Israel akan mengalami banyak kerugian yang cukup besar. Bisa saja Iran melancarkan serangan yang nggak hanya menyasar ke fasilitas publik, melainkan kawasan sipil. Memang terdengar kejahatan perang, tetapi ini adalah balasan yang harus diterima. Contohnya dalam serangan terbaru, penduduk Zionis di berbagai pelosok wilayah sampai berhamburan karena serangan bertubi-tubi dari militer Iran. Layaknya gerombolan semut yang diinjak raksasa, mereka kalang kabut tak tentu arah demi mencari tempat perlindungan. Semua itu terekam jelas sebagaimana laporan media CNBC. Berdasarkan tangkapan momen yang dibagikan, terlihat ribuan warga Israel dilanda kepanikan hingga berkerumun di tengah kota. Mata mereka dipaksa terbuka membelalak menyaksikan wilayah jajahan para leluhur dihancurkan tanpa bekas. Mau nggak mau, Benjamin Netanyahu harus mengambil tindakan agar warganya tidak terus menderita. Sang Perdana Menteri kini mulai panik karena serangan Iran telah membuat Israel terpukul hebat. Netanyahu pun meminta Israel untuk tetap mematuhi pedoman Komando Pertahanan Israel. Dia memperingatkan bahwa Iran masih akan terus melancarkan serangan ke berbagai kota di Israel. זה עיקרון אחד פשוט, עיקרון ברזל. מי שממלא אחר הנחיות פיקוד העורף ונמצא במרחב מוגן,
הסיכויים שלנו להיפגע כמעט ולא קיימים. שוחחתי עכשיו עם ראש העיר חיפה, יונה יהב, והבעתי צער עמוק על אובדן החיים הקשה של 4 אנשים בחיפה. יונה יהב ביקש כמה דברים והנחיתי מיד את מנכ"לית משרדי לעזור ככל הניתן, גם למשפחות וגם לעירייה. אבל הדבר החשוב שעלה שוב בשיחה זה עיקרון אחד פשוט, עיקרון ברזל. מי שממלא אחר הנחיות פיקוד העורף ונמצא במרחב מוגן, הסיכויים שלו להיפגע כמעט ולא קיימים. לכן אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, כולם, ותושבי הצפון בפרט שעוברים עכשיו באמת את המסע הקשה הזה, ואני יודע כמה קשה לכם, אני מבקש מכם, אנחנו נעזור במה שאנחנו יכולים, ואני מבקש מכם להישמע לפקודות, להנחיות פיקוד העורף. Benar saja, Iran mendapatkan dukungan dari banyak negara. Dunia seolah kini mulai mengucilkan tindakan semena-mena dari Zionis yang di luar akal batas manusia. Menyadari Iran tidak mudah ditaklukkan, nyali Israel seketika goyah juga. Bagaimana tidak, Korps Garda Revolusi Islam mulai menyatukan kekuatan bersama dengan rakyat. Ali Reza Rahimi mengajak seluruh rakyat untuk sama-sama melindungi Iran dari gempuran Amerika Israel. جوانان، ورزشکاران، هنرمندان، بچه‌های دانشجو و دانشگاهی و اساتیدمون دعوت میکنم فردا سه‌شنبه ساعت 2 ظهر دور نیروگاه‌هایی که داشته و سرمایه ملی ما هستند بدون توجه به هر سلیقه و دیدگاه سیاسی مال آینده ایران و مال جوانان ایرانی هستند. جمع بشن تا به دنیا بگن حمله به زیرساخت‌های عمومی جنایت جنگی. Jenderal Amerika dan Kane mengatakan bahwa rakyat Iran menganggap AS bukan sebagai pelindung, melainkan penjajah yang ingin merampas kedaulatan. After picking up Dude 44 Alpha, the HH-60 Jolly Green fight was engaged by every single person in Iran who had a small arms weapon. And one of the aircraft, the trailing aircraft, took several hits. The crew sustained minor injury and they are going to be fine. Teheran kali ini sudah lebih siap untuk berperang lama melawan Amerika Israel. Kamal Kharazi selaku penasihat kebijakan luar negeri pemimpin tertinggi menyebut Iran jauh lebih siap. Kami memiliki cadangan rudal dan persenjataan yang cukup untuk bertahan hingga 10 tahun ke depan, tegas Kamal. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemarahan Iran terhadap Israel yang terus-menerus mengompori perang. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel bisa bertahan dari gempuran Iran tanpa bantuan Amerika Serikat seandainya ingin melanjutkan perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.